Halo semua, perkenalkan nama saya Diki. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai manusia-manusia zaman prasejarah. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu prasejarah. Nah, prasejarah adalah zaman di mana manusia purba belum mengenal tulisan. Belum ada yang namanya tulisan, belum ada namanya huruf. Pokoknya cuman fokus bertahan hidup. Masa ini diawali dengan munculnya manusia, ditandai dengan peninggalan seperti fosil dan peralatan baru. Nah, zaman ini dimulai dengan revolusi manusia, yang mana dari yang namanya mirip kera menjadi lebih mirip ke manusia modern gitu. Oke, kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri yaitu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di bagian belakang kepala. Nah, dia itu memiliki tulang pipi yang tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Tidak memiliki dagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Jadi, dalam mengunyah makanan itu mereka memiliki rahang yang kuat dan besar. Selanjutnya, Picanthropus mojocertensis memiliki ciri yaitu berbadan tegak tetapi tidak setegak Picanthropus. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, memiliki tulang rahang dan geraham yang kuat. Bagian keningnya menonjol, hidung lebar dan tidak berdagu. Selanjutnya, Picanthropus erectus. Ciri-cirinya itu berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Jadi, bagian rahangnya itu cukup kuat ya, teman-teman. Dengan tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm dan berat badan diperkirakan sekitar 100 kg. Dia itu berjalan tegak dan makanannya itu masih kasar dan pengolahannya itu masih dikit. Ya, dengan kata lain dia masih makan makanan mentah begitu. Mempunyai kemampuan berpikir yang masih rendah karena volume otaknya juga masih sebesar 900 cc. Ya, agak beda lah sama manusia modern yang memiliki 100 cc. Oke. Kemudian Homo erectus solensis. Ciri-cirinya itu volume otak cukup besar. Memiliki tinggi badan sekitar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan itu antara 30 sampai 15 kg. Bagian belakang tengkorak itu mulai berbentuk bulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi lebih kecil. Hal ini bisa terjadi karena pola makanannya telah berubah. Makanannya sekarang lebih lembut. Itu. Wajah dan hidungnya itu lebar. Nah, yang kemudian Homo mojocertensis memiliki ciri-ciri badan yang hampir tegak dengan tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Punya alat kunyah gigi berupa geraham dan rahang yang kuat. Bagian kening terlihat menonjol, hidung pada wajah berukuran lebar dan tidak mempunyai dagu. Kapasitas volume otak kurang sempurna yakni 750 sampai 1300 cc. Konsumsi sehari-harinya adalah daging dari hewan buruan. Hidupnya itu bersifat nomaden atau berpindah-pindah tempat. Kemudian Homo floresiensis memiliki kepala dan badan dengan ukuran yang kecil. Ukuran otak juga kecil, yang mana volumenya itu sekitar 380. Rahang menonjol atau berdahi sempit. Berat badan sekitar 25 kg dan tinggi badan sekitar 106 meter. 100,6 meter. Oke, kita bahas tentang kehidupan sosialnya itu Paleozoikum, Mesozoikum, zaman-zamannya. Oke. Ekonominya masa nomaden. Masa nomaden ini mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Jadi ketika dalam suatu wilayah itu ada makanan, mereka akan ke sana
Dan ketika makanannya telah habis, mereka akan pindah ke tempat lainnya. Kemudian masa bercocok tanam dan beternak. Di sini sudah mulai bercocok tanam dan beternak hewan-hewan untuk dikembangbiakan, sehingga makanannya juga lebih teratur dan lebih terpenuhi. Kemudian masa perundagian. Masa perundagian mereka itu sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Baik, sekian. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Sampai berjumpa di lain hari. Siap.